sampai habis bunda-bunda. Nah, pertama kita harus siapin BBU-nya dulu untuk kita gunakan untuk pijatnya ya. Sebelum kita tekan titik-titiknya, ada baiknya kita adakan relaksasi dulu ya, di kaki anak seperti ini. Kita memijat dengan lembut dari sisi atas dulu ya, berulang seperti ini. Selanjutnya di betis boleh semana tahan anak. Terus kita buat ini, kita rilekskan di pinggang, di bagian area pernafasan, di sini juga ya. Terus juga di sini. Baru kita tekan titik refleksinya seperti ini dengan lembut. Kita tekan di sini ya. Dan juga di titik-titik kaki seperti ini beberapa detik, berfungsi untuk melancarkan darah ke area kepala, otak kecil, lalu di area ini untuk pernapasan, ini untuk lambung. Ini di kaki kiri berarti untuk jantung ya. Ini ginjal, melancarkan darah ke ginjal, melancarkan darah ke usus, melancarkan darah ke saluran kencing dan ke prostat. Karena nagu laki-laki, jadi ini area prostat. Kalau perempuan ini area rahim ya. Selesai kita tekan dengan lembut, bunda bisa memijatnya kembali. Mama, udah nih. Nah, bunda bisa memijatnya kembali seperti ini. Tuh kan tadi kakinya capek lagi main kan. Nah, bisa diakhiri lagi seperti ini. Biasa anak-anak memang kurang betah, tetapi lama-lama pasti senang dengan pijatan bunda. Tuh udah mulai ngantuk nagunya. Udah mulai ngantuk kan? Tuh. Oke, nanti lakukan kiri dan kanan untuk tutorial pijat refleksi di kaki anak. Selamat mencoba bunda. Banyak pertanyaan kepada saya, kapan sebaiknya waktu untuk memijat balita kita? Nah bunda, wajib diketahui waktu terbaik untuk memijat balita kita yaitu menjelang tidur ataupun bangun tidur. Dan pantangan jangan memijat balita kita setelah makan ya, terutama pijatan bagian perut. Baik, sebaiknya refleksi ini dilakukan rutin oleh bunda-bunda setiap hari. Jangan menunggu balitanya sakit ya. Insya Allah dengan memijat setiap hari dengan teknis yang bagus akan menjadikan anak lebih bugar dan sehat. Semua bunda bisa memijat. Selamat.